Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Dunia pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis untuk bagian yang kedua, yaitu tentang medan listrik dan flux listrik. Oke, kita mulai untuk bagian yang pertama, yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, pada medan listrik ini dimiliki oleh setiap muatan. Jadi masing-masing muatan, baik itu muatan positif dan muatan negatif, itu memiliki medan listrik. Arah medan yang dihasilkan oleh muatan adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar ini. Untuk muatan positif, maka arah medan yang dihasilkan adalah menjauhi muatan tersebut. Sekali lagi, untuk muatan positif, maka arah medan yang dihasilkan adalah menjauhi muatan tersebut. Nah, untuk yang kedua, muatan negatif, maka arah medan yang dihasilkan oleh muatan negatif adalah arah medannya menuju muatan tersebut. Nah, untuk besar medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan, maka besarnya adalah dinamakan kuat medan listrik. Kuat medan listrik yang dihasilkan besarnya sebanding dengan gaya listrik dan berbanding terbalik dengan muatan. Nah, jika kita punya gaya listrik sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, atau yang biasa kita sebut kakiku remuk-remuk ya, maka kita mendapatkan bahwa kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan adalah sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, atau yang biasa kita sebut kaki remuk-remuk. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan berikut ini. Nah, yang pertama, saya memiliki sebuah muatan positif. Kita akan menentukan berapa besar kuat medan yang dihasilkan pada titik P yang berjarak R dari muatan ini. Nah, kita akan menggambarkan arah medan yang dihasilkan terlebih dulu. Karena di sini muatan positif, maka kita menggambarkan arah medannya adalah menjauhi muatan positif ini. Nah, kita menggambarkannya adalah dari titik P yang kita cari. Jadi kita menggambarkan arah medan dari titik P ini menjauhi muatan. Nah, seperti ini. Ini adalah arah medan yang dihasilkan. Nah, berapa kuat medan listriknya? Nah, untuk kuat medan listrik di titik P, besarnya adalah EP sama dengan Q per R kuadrat. Nah, untuk yang kedua, jika muatannya adalah muatan negatif, berapa arah kuat medan yang dihasilkan di titik P? Di titik P, jaraknya R sama arah medan yang dihasilkan, karena di sini muatan positif, adalah arah medannya menuju muatan positif tersebut. Kita menggambarkannya dari titik P. Jadi arah garis dari titik P menuju muatan. Ini adalah EP. Nah, besar kuat medan listrik yang dihasilkan di titik P adalah EP sama dengan Q per R kuadrat. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara kedua gambar ini? Nah, betul sekali, bedanya hanya pada arah medan yang dihasilkan. Jadi kalau muatan positif, arah medan yang dihasilkan adalah menjauhi muatan. Kalau muatan negatif, ada arah medan menuju muatan tersebut. Nah, catatannya di sini yang pertama, untuk jumlah muatan lebih dari satu, maka perhitungan yang kalian gunakan harus menggunakan aturan vektor. Yang kedua, jenis muatan hanya menunjukkan arah medan yang dihasilkan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Dua muatan, yaitu A, muatannya adalah positif 2 mikrokulum, dan muatan B yang besarnya negatif 9 mikrokulum berada pada jarak 4 cm. Tentukan kuat medan listrik total di titik C yang berjarak 1 cm dari A dan 3 cm dari B. Maka penyelesaiannya adalah di sini yang pertama adalah kita gambarkan
muatan-muatan yang diinginkan pada soal. Yang pertama kita gambarkan muatan A dulu. Muatan A adalah muatan positif, besarnya adalah 2 mikrokulum. Kemudian yang kedua adalah muatan B, ada jenisnya negatif, besarnya adalah 9 mikrokulum. Kedua muatan ini A dan B berada pada jarak 4 cm. Nah, kita akan menentukan letak titik C, ya, letak titik C yang berjarak 1 cm dari A dan 3 cm dari B. Berarti letak titik C berada di antara A dan B, yaitu berjarak 1 cm dari A dan 3 cm dari B. Kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah titik C berjarak 1 cm dari A dan 3 cm dari B. Nah, kalau sudah, kemudian yang angka yang kedua adalah kita gambarkan arah medan yang dihasilkan. Sekarang untuk muatan di A. Muatan di A ini adalah jenisnya positif, sehingga arah medan yang dihasilkan adalah menjauhi muatan ini. Nah, untuk menjauhi muatan berarti kita gambarkannya mulai dari titik C menjauhi muatan A. Nah, ini adalah EAC, menjauhi muatan. Kemudian yang kedua adalah QB. QB ini jenis muatannya adalah negatif, sehingga arah medan yang dihasilkan adalah menuju muatan B. Nah, kita gambarkan dari titik C di sini. Nah, menuju muatan QB ini adalah ECB. Nah, sekarang kita hitung berapa besarnya EAC dan ECB. Nah, untuk EAC sama dengan K QA per RAC kuadrat. K ini adalah konstanta yang sudah kita pelajari pada segmen sebelumnya tentang gaya listrik, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Untuk QA di sini besarnya 2 mikrokulum. Nah, mikro di sini 10 pangkat min 6, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. RAC-nya adalah 1 cm, kita ubah ke meter, jadi 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, sehingga menghasilkan 9 kali 2 18, kemudian ini 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 6 ditambah 10 pangkat 4, karena ini negatif 4 naik menjadi positif, sehingga 18 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 4 menghasilkan 18 kali 10 pangkat 7. Kita sederhanakan menjadi 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, kemudian untuk ECB di sini sama dengan KIB per RCB kuadrat. K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Untuk QB-nya di sini 9 mikrokulum, berarti 9 kali 10 pangkat 6. Kemudian jaraknya 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat 2 meter dikuadratkan. Menghasilkan 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 kali 10 pangkat 6 dibagi 9 kali 10 pangkat 4. Nah, maka di sini ini dicoret. Nah, kita menghasilkan 9 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 4 sama dengan 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, ini kita coret ya yang 9. Nah, sehingga besar EC besar medan listrik total di titik C adalah EC sama dengan EAC plus ECB. Kenapa kok dijumlah? Karena di sini arah gayanya searah. Menjadi 18 kali 10 pangkat 7 ditambah 9 kali 10 pangkat 7. Kita ambil yang pangkatnya sama, di sini 18 kali 10 pangkat 7 dan 9 kali 10 pangkat 7 menghasilkan 27 kali 10 pangkat 7. Nah, kita sederhanakan menjadi 2,7 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, untuk soalnya ini bisa kalian kerjakan. Dua muatan A yaitu A positif 3 mikrokulum dan B negatif 16 mikrokulum berada pada jarak 5 cm. Tentukan kuat medan listrik total di titik C yang berjarak 3 cm dari A dan 4 cm dari B. Oke. Nah, di sini kalian gambarkan dulu untuk muatan dan jaraknya, kemudian letak titik C-nya ada di mana. Baru kalian menentukan arah medan listrik total di titik C. Oke, yang selanjutnya adalah kita belajar tentang peluk listrik. Peluk listrik
ini menunjukkan jumlah garis gaya listrik yang melingkupi satu permukaan bidang. Nah, di sini saya punya bidang. Bidang ini terletak pada medan listrik E yang arahnya ke atas seperti ini. Berapa flux listrik yang dihasilkan oleh bidang ini? Maka flux listrik yang dihasilkan oleh bidang tersebut adalah flux sama dengan E watt medan listrik kali A luas bidangnya dikalikan cos theta, di mana flux ini adalah flux listrik, satuannya Weber, E-nya adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, kemudian A luas penampang, satuannya meter persegi, theta adalah sudut antara E dengan garis normalnya. Di mana tetanya, maka kita untuk menentukan theta kita tentukan dulu garis normalnya. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang, maka kita buat garis normalnya itu garis yang tegak lurus bidang. Nah, ini adalah garis normalnya, sehingga theta sudut yang dihasilkan adalah sudut antara garis normal dengan kuat medan listriknya. Oke. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada bidang BCDEAF dengan panjang di sini AE 8 meter, AB 6 meter, dan BC adalah 10 meter. Nah, suatu bangun BCDEAF terletak pada medan listrik homogen 200 Newton per kolom dengan arah medan menuju X positif, berarti searah X positif, sejajar dengan garis AE. Tentukan besar flux listrik untuk bidang yang pertama ABE. ABE berarti ini ABE segitiga ini. Kemudian yang kedua adalah ABCF. ABCF ini. Dan yang ketiga adalah BCDE. Nah, untuk poin B dan C bisa kalian coba di rumah. Oke, penyelesaiannya perhatikan. Ini adalah gambar pada soalnya. Yang diketahui di sini E adalah kuat medan listrik pada bidang ini adalah 200 Newton per kolom arah sumbu X positif. Nah, untuk bidang ABE di sini kita gambarkan, kita perhatikan untuk ABE. Nah, ini adalah ABE. Ini adalah sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Untuk arah medan yang dihasilkan di sini searah dengan sumbu X positif 200 Newton per kolom. Maka yang pertama adalah untuk menentukan flux listrik bidang ABE, kita menentukan dulu luas penampang dari ABE. Nah, ABE ini adalah luas sebuah bangun segitiga ya, maka luasnya adalah luas segitiga yaitu setengah garis AE dikalikan dengan AB. Setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 meter persegi. Oke, kemudian yang kedua kita menentukan garis normal. Perhatikan gambar di sini, garis normalnya harus tegak lurus bidang. Karena bidang searah pada bidang ABE ini berada pada sumbu Y dan sumbu X positif, maka arah garis normal yang dihasilkan adalah searah dengan bidang ZX. Ya, ZX. Ini adalah garis normalnya. Sehingga sudut theta yang dihasilkan di sini adalah 90 derajat. Nah, karena tetanya 90 derajat, maka flux listrik yang dihasilkan adalah E kali A kali cos theta. E-nya 200 Newton per kolom, kemudian A-nya adalah 24 meter persegi dikalikan cos 90. Nah, cos 90-nya 0, maka flux listrik yang dihasilkan adalah 0 Weber. Ya, oke. Demikian untuk materi kita kali ini tentang listrik statis bagian yang kedua. Untuk supaya kalian bisa memahami materi ini, kalian bisa mengulangi dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir. Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulangi sampai kalian benar-benar paham untuk materi ini. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.